Kalau yang paling mahal, yuk. Nah, paling mahal berapa, yuk? Jelaskan, yuk. Oke, untuk teman-teman yang di sini cari cari tembok terdekat dipegang karena mungkin bakal berguncang ya. Yang termahal yang pernah aku bikin itu Oke, halo semua. Jadi terima kasih untuk yang udah join di Google Meet ini. Sebelumnya perkenalkan nama saya Rifatul Auzan, biasa dipanggil Auzan. Saya sebagai moderator ya di sini dari Yabai Kreatif. Jadi teman-teman, untuk sebelumnya kan kita ke Zoom ya. Cuma karena Zoom itu setelah dilihat itu malah limitnya cuma 40 menit, sedangkan kita kemungkinan sampai jam 17.30. Jadi kita pindah ke Google Meet. Sebelumnya saya bakalan membacakan CV bintang tamu kita, itu adalah Ryu Syahputra sebagai founder Hora Community dari Singkawang. Oke, nah ini untuk Ryu Syahputra. Dia orang yang mudah beradaptasi dengan lingkungan baru. Wah, kerjasama timnya bagus banget dengan menyukai kehidupan sosial. Istilahnya orangnya friendly lah. Cuma nggak tahu nih, ini friendly-nya ke semua cewek atau malah ke cowok nih. Oke, untuk skill dia strong komunikasi seperti yang dijelasin tadi. Dia public speaking-nya bagus, problem solving-nya bagus juga. Kayak misalnya ada masalah-masalah komunitas, makanya dia juga jadi founder dan sekaligus ketua ya di Hora Community. Terus dia bisa pattern design, customer maker, front end designer, public speech, computer literasi. Jadi ya istilahnya dia benar-benar costume maker lah ya untuk si Rio ini. Terus untuk sekolahnya saya nggak perlu sebutin SD-nya, yang penting SMK-nya ya. Kayaknya SMK 2 ya, SMK 2 Singkawang, itu dari tahun 2018 sampai 2021 di jurusan multimedia. Terus untuk pengalaman, dia jadi tour leader ya dari tahun 2021 sampai 2023. Terus mastering English master, English tutor 2019 sampai 2022. Jadi kalau bahasa ketapangnya, bahasa Inggrisnya ini meletup kawan-kawan. Nah, jadi dia lancar berbahasa Inggris. Jadi kalau misalnya ada dubes-dubes, misalnya ke Singkawang, dia bisa jadi translatornya teman-teman. Terus juga bisa jadi aksi studio, videografer dan editor juga dari tahun 2018 dan 2020. Oke operator, boleh buka presentasi kita, PowerPoint kita lanjut ke CV tentang cosplay yang akan kita jelaskan dan bahas pada Talkshow DIY Kostum. Oke, jadi Sirio ini kostum yang pernah dibuat itu yang pertama itu ada Arcana, ini 6 kayaknya ya, League of Legend. Next operator. Terus ada Default Yasuo sama Lego of Legends. Kemudian dia juga pernah membuat kostum Default Shaya sama juga Lego of Legends. Wah, ini favorit banget dia dengan game ya ini ya. iya. Lego of Legends. lanjut next operator. Kemudian ada Hewei, defaultnya juga kostumnya League of Legends. Kemudian ada lagi Windbreaker, Arcana, Dota 2 dari game Dota. Wah, ini game PC ini. Seru nih. Nah, terus ada anime juga nih, teman-teman. Karakter Blitz, Kuchika Rukia, orang yang harusnya jadi heroin, ternyata dia tidak menikah dengan Ichigo. Terus next ada Kurosaki Ichigo, ya main karakter MC kita Blitz, ya versi Bankai. Bukan Bangkai ya teman-teman, tapi Bankai. Beda itu. Terus Crystal Maiden Arcana, itu dari Dota 2. Lanjut. Kemudian ada juga dari game Genshin Impact, yang sangat terkenal, Keking. Next operator. Terus ada Invoker. Wah, default Dota 2. Oh, ini sering muncul-muncul di FYP nih karakter ini. Terus masih di League of Legends, Arcade.
Caitlyn. Next ada Blue Horizon juga yang pernah dia buat, Marcy, Dota 2. Kemudian ada Default, Geon, sama juga favorit dia, game League of Legends, Dota 2 lagi, Jagger Honor, Juggernaut. Next operator. Nah, ini yang sedang lagi diprogres pembuatan ya. Ryo Kurosaki Ichigo. Wah, ini yang di arc yang terakhir dia lah ini. Bleach. Lanjut yang terakhir ini juga masih sedang di progresnya juga dibuatnya, Spirit Blossom Ahri. League of Legends. Nah, terus teman-teman FYI for your information, event cosplay yang pernah diikuti oleh Ryu itu pertama ada di Singapura. Waduh, luar negeri anjir. Gue nggak pernah ke luar negeri anjir. Paspor aja nggak punya. Mantap Ryu. Terus ada Filipina. Terus ada Medan. Oh, udah Indonesia nih. Terus ada Singkawang. Ya, ini kampung dia lah ya, Singkawang. Pasti pernah. Terus ada Sambas. Tetangga dia, tetangga Singkawang, dan Pontianak. Oke, selanjutnya mari kita sambut sebagai guest kita. Oh, ada paspor dia, sombong kamu ya. Oke, kita langsung diskusi ya. Kita mulai setelah kita melakukan perkenalan sama guest star kita, Ryu. Nah, ini mungkin bisa dijelasin Ryu. Gimana sih pengalaman Ryu? Kan pernah cosplay nih di luar negeri tuh. Nah, gimana tuh? Apa bedanya luar negeri dengan Indonesia? Tes. Oke, Halo. bagus. Suaranya bagus. Oke. Lanjut. Aman ya. Oke. Aman, bagus. Kalau ditanya nih, kayak sebelumnya mungkin udah pada tahu dari Ryu. Iya. Itu nama asli, tapi dikira nama palsu terus nggak apa-apa. Agak anime ya namanya ya. Ya, enggak, soalnya mama saya wibu. Oke, kamu wibu. Siap. Iya, benar. Nah, kalau ditanya kayak gitu, apa ya perbedaan antara cosplay kalau di luar sama di sini itu, selama pengalaman yang udah pernah aku dapetin lah ya. Kalau di sana itu kita nggak banyak ngerasain apa yang dibilang kalau di Indonesia itu drama gitu, nggak banyak. Oke. Kalau di sini pergi ke sudut sana ada, ke sana ada, di depan kita ada. Banyak sekali ya dramanya ya. Banyak banget loh ya drama. Nah, kalau komunitas nih Rio, berapa banyak sih komunitas di sana? Contoh di Filipina tuh, ada berapa banyak sih komunitas di Filipina? Cosplayer? Oke, komunitas di Filipina untuk yang aku ikutin itu karena aku juga bagian dari sana, aku juga bagian dari community administrator di sana, termasuk juga di Singapura. Jadi kalau di Filipina sendiri itu di satu daerah itu ada range dari sekitar 7 sampai 24. 7 sampai 24 komunitas. Mantap sekali. Ya. Nah, yuk, gimana Rio? Misalnya pas event nih, kita kan orang-orang di sini kan mungkin ada yang pernah juga tuh ke event-event, mungkin masih di lokal-lokal gitulah. Cuma kan kalau misalnya kita udah ke luar negeri, artinya kan kita punya tahapan beda nih, kayak di Jakarta, terus di Filipina. Nah, apa tuh? Selain drama itu apa gitu pembedanya? Oke. Ini beda jauh banget ya. Kita beda jauh banget. Kalau di sana kita itu, kalau di sini ya, aku bilang di sini aja deh dulu. Kalau di sini kita ke setiap event cosplay ataupun konvensi anime apapun itu, kita di sini itu bakal ngeliatin cosplayer Genshin itu di mana-mana. Oh, betul. Ya, pokoknya rame banget cosplayer Genshin. Tapi kalau di sana itu cosplayer Genshin itu bahkan nggak nyampe angka 20%. Ya, kebanyakan itu entah itu dari game lain selain Genshin, dari anime tentunya, dan juga dari seri-seri manga atau manhwa kayak gitu. Dan bahkan banyak juga yang cosplay tokoh negara atau tokoh-tokoh historik gitu lah. Oh iya. Iya, karena kalau dari kami itu ya, dari Yabanya sendiri, kita kan ada event 17 Agustus tuh. Kita kan namanya cosplay. Cosplay itu kan nggak cuma anime kan. Cosplay kan kita menirukan seseorang tuh. Kita berkostum untuk menirukan seseorang. Bagus. Ya, kita bisa nyontoh sebenarnya untuk kayak pahlawan gitu kan.
Oh, itu mantap sekali sih. Kita jadi insight kita lah sebagai komunitas. Aku nggak bisa ngebilang kalau apa ya itu jelek buruknya, nggak bisa bilang Mm-mm. kayak gitu juga, karena kalau di sana itu bisa diwajarkan karena mereka masing-masing, nggak semuanya juga, tapi masing-masing mereka itu udah punya kostum sendiri atau mereka bisa bikin kostum sendiri, sedangkan kita di sini kebanyakan kita rental kostum ya. Mm-mm. Betul betul. Dan kebanyakan rental kostum itu di sini ya Genshin dan anime-anime populer kayak gitu lah. Mm-mm. Oke, nah misalnya nih, Rio, untuk lombanya sendiri nih di luar tuh, ada pembeda nggak gitu? Apakah kalau di Indonesia kan kita yang kita tahu tuh ya cosplay atau misalnya karakter perform, ya standar-standar gitulah. Kalau misal di sana eventnya itu apa aja, Rio? Kalau event kita nggak beda jauh sih sebenarnya yang di sana sama di sini. Oke, setahu aku yang event-event di sana itu kebanyakan ya sama aja crosswalk, cuman sistem apa ya kayak sistem crosswalk di sini itu kita cepet, waktunya cepet, terus performnya ya perform kayak gitu aja deh. Bisa dibilang perform kayak gitu. Tapi kalau Istilah di kita sana, cuma jalan gitu kan, yang kita tahu ya, iya, jalan gitu iya, ya. iya. Kalau di sana apa detailnya? Kalau di sana untuk crosswalk itu kita diwajibkan untuk bisa dibilang latihan, dan latihannya itu ada geladinya sama mereka kayak gitu. Iya, jadi Ya, ada step-stepnya gitu ya. ya, Jadi ya, ada nggak cuma asal istilahnya kita ngikut lomba, ya udah pas lomba aja gitu kan. Kita Iya, nggak ada lagi kayak geladi-geladi kayak latihan ini harus gimana. Istilahnya kalau misalnya ada mau efek gimana gitu kan dengan karakter-karakter mereka. Oke, oke. Ada ya, lagi Rio. dan juga faktor pembedanya ya di mana mereka itu bisa dibilang lebih apa ya, lebih sufficient budget gitulah, karena mereka juga nyiapinnya dengan entah itu sponsor ataupun budget mereka sendiri. Jadi Mm-mm. mereka punya apa ya, pemasukan dari mereka sendiri, bahkan backstage gitu mereka bisa ngebantu nyiapin apa yang kita perluin buat kita perform kayak gitu. Istilahnya tim mereka itu lengkap gitu ya Rio, maksudnya. Iya, iya, tim Iya, mereka. dia punya tim mereka. Ha. Dan kalau mau pembeda yang lain lagi ya udah jelas prize pool mereka untuk hadiah mereka itu jauh lebih. Oh iya 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 iya. Karena sponsornya tambah lagi ada USD, bukan USD ya, tapi mata uang merekanya juga ya. Misalnya kita transferkan ke Indonesia ya bisa budgetnya lebih tinggi. Oke oke oke. Kalau Filipina dengan Singapura, nah kita bandingin dua negara. Apa pembedanya? Apakah budaya atau gimana tuh? Oke. Kalau antara itu berdua, aku bisa bilang kalau di Singapura itu lebih apa ya, lebih open kayak gitu. Jadi mereka nggak peduli entah itu ada event atau enggak, kalau mau cosplay tinggal datang aja cosplay. Kalau misalnya kita pergi di satu apa ya, entah itu shopping center atau apa, di sana kita datang bawa kostum gitu, mereka nggak peduli. Kalau di sini kan kita jadiin drama tuh kayak, ih kenapa sih kok nggak ada event cosplay kayak gitu kan. Malah cosplay. Oh iya. Iya, kalau di sana itu mereka open, jadi mereka kayak nggak masalah gitu, dan komunitas mereka itu mereka nggak punya grup WhatsApp. Oh, arti lebih ke offline ya, lebih ke ketemu langsung gitu. Ya, Oh jadi kalau iya, lebih. misalnya ada satu orang nih pergi cosplay, entah mereka ke mall atau kemana gitu ya, mereka pergi ke mall atau kemana, mereka cosplay, entah mereka cosplay anime atau apa, nanti ada satu orang yang ngelihat mereka, nanti mereka post entah itu di story IG atau WhatsApp gitu, nanti malah rame, jadi ujung-ujungnya malah jadi gathering. Oh, paham, paham, paham. Padahal itu cuma ya mereka suka-suka aja gitu kan. Iya, Oh, iya, saking antusias merekanya ya di sana dan itu. juga mereka juga nggak peduli tentang apa ya, kayak entah itu event atau enggak gitu. Tapi kalau misalnya ada event mereka memang bener-bener yang anggap aja kayak gini, anggap aja kayak itu dijadiin animecon, anggap aja itu dijadiin animecon. Jadi kalau itu event itu bener-bener gede banget. Gede banget. Pertama aku kan di sana dan itu aku kaget banget pas ngeliatin di sana. Kalau aku mau ngebandingin mall di sini, mall di Singkawang ini, itu tuh nggak sampai seperempat mall yang ada di sana. Oh anjir, gede banget arti di sana ya mallnya ya. Gila, 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 gila. Mantap, 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 mantap. Oke, nah Rio, karena udah cerita nih pengalaman dan udah tahu nih pembeda-pembeda komunitas di sana, terus feel-feelnya gitu kan. Nah, Rio ini kan udah seperti yang kita judul nih Rio. Kita langsung ke fokus ke pembahasan kita nih.
sebagai kostum maker, nah coba ceritain apa sih susah sulitnya dengan budgetnya, dengan gimana sih cara ngakalin kayak misalnya. Nah, ini kita ada contoh nih teman-teman. Nah ini saya ini dari Eva Foam ya bahannya ini. Ini termasuk budget yang paling rendah. Nah, kalau misalnya Rio nih, gimana sih mereka ya kalau misalnya membuat kayak barang-barang properti kayak gini versi dia ya. Ini kan versi murahnya nih kalau Eva Foam nih. Lanjut Rio. Oke. Kalau bentukan kayak gitu, aku berani bilang kalau mungkin yang tadi itu aku pernah ngelihat kok yang kayak gitu, prop yang kayak gitu, itu harganya sekitaran 2,5 sampai 3,5. Bener Juta. nggak? Enggak, ribu. Ribu. Iya betul. 250.000 sampai 310.000 betul. Nah, oke. Kalau aku sendiri, kalau aku yang bikin kayak gitu, udah pasti bahan yang aku pakai itu lebih tahan dan juga saya bilang lebih rumit untuk ngebuatnya. Tapi untuk kualitas kayak gitu deh. Makanya aku punya satu hal yang aku tanamin buat diriku kalau bikin kostum itu quality over quantity. Jadi apa ya, kualitas yang lebih gitulah daripada jumlah yang kita bikin. Jadi kalau nama bahan yang biasa Rio buat tuh apa tuh Rio? Kalau misalnya kita contohkan pedang tadi lah, apa nama bahannya itu? Untuk ya kalau yang paling hemat banget, paling murah banget sih pakai kayu lempung ya. Tapi kayu lempung yang bisa dibilang dilapisin pakai apapun itu, tergantung dengan apa yang mau dibikin kayak gitu. Jadi kalau contohnya kalau pedang tadi sebenarnya nggak kurang kalau pakai kayu lempung. Jadi diakalin mungkin kalau nggak pakai kayu lempung kita pakai op, kalau nggak pakai op kita pakai bambu. Kalau bambu itu lebih gampang. Kalau op tuh apa? Ada contohnya nggak? Op tuh barang apa gitu? Itu tuh lebih ke kayak gini. Tahu itu nggak? Apa ya namanya? Aku lupa. Tahu resin nggak? Resin. Iya. Oke gitu. Ya, kayak dilapisin pakai resin gitu. Jadi lempungnya dilapisin resin gitu. Oh Jadi, iya. Jadi ngebuatnya lebih mengkilap aja gitu, lebih mengkilap aja. Oh iya, tahu. Oke. Kalau yang paling mahal, bahan apa biasa Ryu? Kalau misalnya properti? Kalau properti, aku sebenarnya jarang bikin properti karena aku lebih fokus ke kostum. Kalau properti yang paling mahal yang pernah aku bikin itu pedang Ichigoku yang itu, yang Bankai itu. Itu yang paling, ya, itu yang paling mahal karena itu nggak pakai kayu, itu aku bikinnya pakai full besi. Itu pakai, full besi. Iya. Itu cetak sorang atau kita pergi ke pandai besi? Gimana? Pergi ke pandai besi. Aku ada pergi pada pandai besi. Aku ada kenalan di Pontianak. Request gitu ya. Oke, mantap. Nah, itu untuk properti. Itu kan kita contoh properti. Nah, kalau kostum nih. Nah, itu yang paling penting. Ekspornya di kostum. Gimana tuh? Contoh yang sekarang ini aja lah. Kita ceritain yang tentang yang Ichigo nih. Nah, proses pembuatan whipnya itu gimana sih? Awal mulanya mesennya gitu. Mungkin kita nggak tahu nih Rio. Misalnya saya gapteknya ke luar negeri nih. Saya mesen ke luar negeri buta map saya. Ini Shopee kok bentukan kayak gini itu kan Alibaba kan biasa. Nah, kayak gimana? Kebetulan karena aku udah make itu udah lumayan lama ya untuk Alibaba Express, aku udah lumayan. Dan dari situ juga untuk item masuk itu sebenarnya kalau kita belinya apa ya, secara mengirim banyak itu ilegal ya sebenarnya ya. Ilegal. Kalau untuk tekstil gitu ya. Tapi untungnya karena kita pengirimannya pakai shipping, dan shipping yang ada langsung bisa dibilang ya langsung dari vendornya ya, langsung dari penjualnya, dari aplikasinya. Jadi kemungkinan itu legal, aku nggak tahu. Dan untungnya masuk aja. Kalau untuk yang kayak gitu sebenarnya lakuin apa aja step by stepnya sih dari aplikasi, dari websitenya. Artinya full aplikasi ya? Website sih. Website. Oh, oke. Jadi contohnya kayak gini, misalnya saya pengen beli bahan Ichigo nih, nah, satu kostum. Anggaplah kita ambil yang di sininya nih kan. Nah, jadi kita pesan ke cari website ya. Kita ke website, kita cari barangnya, terus kita langsung order tuh. Kita transferin pasti kan, istilahnya dari dolar ke Indonesia. Nah, kalau misalnya nih, terkadang itu kan kalau misal luar negeri, kita lebih mikirin tentang ongkirnya. Gimana ongkirnya, Ri?
Nah, ongkir itu gede banget. Gede banget. Berapa? Misalnya kayak gini. Anggaplah kita beli kostum barang untuk di sini aja ya. Anggap 2 juta. Ongkirnya berapa tuh? Untuk dapat ongkirnya. 2,5. 2,5. Gila sih. Untuk ongkirnya aja ya. Makanya makanya budgetnya kalau misalnya kita udah impor gitu pasti gede Rio ya. Jadi nggak usah terkejut ya. Karena kan kita mikirin ongkirnya, terus kualitas barangnya kayak gitu Rio ya. Itunya. Jadi aku mau bilang, aku kasih saran kalau mau kayak gitu ya jangan dikit-dikit maksudnya. Gitu. Iya, langsung sekaligus gitu kan. Jadi langsung full satu set gitu. Kita listin gitu ya. Kita listin barang-barang apa yang kita beli. Kalau bisa beli di toko yang sama gitu. Kalau kita beli di toko yang beda ya beda lagi kan, ongkirnya ya beda lagi gitu ya. Bisa meledak gitu. Iya. Oke. Nah, udah nih sampai nih barang nih Rio. Barangnya udah sampai ke Rio nih. Apalagi tuh step yang Rio buat tuh? Ngapain lagi? Itu sebenarnya kebalik itu sebenarnya. Ya, gimana? Sebenarnya gimana? Yang pertama itu nyiapin pattern dulu, nyiapin Oke. pola dulu. Polanya kayak gimana tuh? Kayak misalnya Ichigo, artinya kita digambar apa tuh? Di mana? Kita kertas atau pakai apa tuh kita buat polanya? Untuk patternnya. Ya, kalau mau aman dulu ya dari kertas dulu, habis Kertas itu dulu. scan kita buat di digital, kayak gitu. Terus kita print dengan size yang aslinya atau gimana tuh? Ketika kita udah ya, scan. print dengan size asli. Oke. Jadi Terus? tapi untuk kalau kita ngomongin Ichigo nggak perlu yang kayak gitu sih. Itu lebih ke sesuatu yang perlu aksesoris. Gitu. Kalau Ichigo ya untuk platnya sih bisa. Kalau untuk kostumnya nggak perlu. Oke. Artinya lebih ke properti ya sama aksesoris ya untuk buat yang kayak gitu. Oke. Oke. Habis di pola baru kita tentuin apa aja yang diperluin. Yang mau kita pesan. Iya. Habis itu baru setelah itu dibeli nyampe. Habis nyampe baru dikerjain. Nah, step-step kerjaan nih Rio. Berapa lama Rio ngerasain satu kostum tuh? Oke, paling cepat, paling untung, paling hoki banget. Kalau mood gue baik, 4 bulan. 4 bulan. Kalau yang paling lama dan paling rumit, Rio, berapa lama itu? Satu alasan kenapa kostum Genshin itu cuma satu yang pernah aku buat. Karena Genshin itu rumit banget, aksesorisnya banyak. Iya. Itu 1,3 tahun. 1,3 tahun. Lama. Tapi kalau misalnya nih Rio nih, anggaplah Rio ini membuat satu kostum yang 1,3 tahun. Apakah fokus ke satu kostum itu atau ada juga buat yang lain? Karena waktu itu kondisinya cuma satu kostum itu dan karena klien yang minta itu lumayan bernama, jadi kemarin fokus di satu kostum itu. Cuman kalau misalnya memang ada kostum yang lain, aku juga sambilin dengan kostum yang lain. Oke, nah kita nggak usah sebut nama, negara mana? Yang mesen itu? Indo, tapi dia tinggal di Singapura. Singapura, mantap. Tinggal di Singapura. Kita udah tahu tuh budget orang itu berapa. Artinya Rio, untuk yang paling murah Rio. Ini kita sebutin pengalaman Rio dulu ya. Jangan kita sebutin ke teman-teman yang nonton ini dulu ya, takut shock ya. Untuk Rio, paling murah Rio. Berapa Rio yang pernah dibuat? Paling murah. Kemungkinan atau yang pernah aku buat? Yang pernah dulu, baru kemungkinan. Ntar aku ngingat dulu, soalnya yang paling murah itu yang paling pertama. Iya. Apa tuh? Kostum apa tuh yang paling murah tuh? Ichigo. Oh Ichigo, oh yang Bankai. Oke, yang Bankai. Berapa? 1,5. Itu 1,5. Itu 1.500.000. Itu karena sebenarnya aku bahan-bahan yang nggak ada dari luar. Itu aku ambil dari sini semua. Oke. Bahan aku ambil dari sini semua. Yang bikin mahal itu pedangnya. Gitu. Oh karena itu buat sendiri yang pakai besi itu ya, makanya buat mahal. Itu ya. Dan aku di band dari event. Aku di band dari gara-gara asli ya. Ya, gara-gara asli. Nggak boleh ikut 3 event waktu itu. Gara-gara
Oke, mantap mantap ya kalau Padahal nggak tajam sih. iya. Ya biasalah ya kita hobi ya. Kita mau perfeksionis, mau detail ternyata ada yang ngelarang. Kita nggak Tergantung boleh. penyelenggara event. Kalau yang paling mahal yuk. Nah, paling mahal berapa Rio? Jelaskan Rio. Oke, untuk teman-teman yang di sini cari tembok terdekat dipegang karena mungkin bakal berguncang ya. Yang termahal yang pernah aku bikin itu 16. 16 juta. Ya. Kostum apa tuh? Sedetail apa? Kenapa bisa harga segitu? Coba bisa lihat itu nggak? Bisa lihat list yang tadi nggak? Coba lihat list yang tadi, operator. Itu game apa tuh? Game apa? Game apa dia? Yang Dota 2, Oh, yang Dota 2. Dota 2. Yang cowok atau yang cewek tuh? yang cewek. Yang cewek. Yang Dota 2. Namanya. Eh Marcy. Marcy. Bukan Marcy, Crystal Maiden. Crystal Maiden. Oh, itu. Itu Crystal Maiden. Waduh, ini detail banget sih. Anjir. Iya, betul. Ini detail banget sih. Yang pasti Oke. yang pasti nggak sama anjingnya dong. Oh iya dong. Nggak mungkin sih ada anjingnya ya. Artinya Itu detail yang buat untuk lama lah. Range berapa lama kamu nyelesain ini, Ryu? ini Crystal Maiden. ini 9 bulan. 9 bulan. Ya, udah kayak ibu-ibu hamil ya. Iya. Itu udah brojol tuh anaknya ya. Padahal kita ngarapin untuk prematur ya. Cuma nggak bisa prematur ya. Itu yang ngebikin meledak itu sebenarnya di bagian kepala, bagian tongkatnya, sama Oh. yang di depan dadanya itu. Itu yang bikin lama dan bikin. Oke. Depan dada. Artinya tongkat nih pakai bahan apa nih? Masih kayu juga atau gimana nih? Ya, itu kayu, full kayu. Pakai kayu juga. Artinya Ryu yang ngukir sendiri atau gimana tuh? Ya, ngukir sendiri. Ya pastinya nggak satu kayu full gitu ya. Ah. Artinya disatu-satuin gitu. Di satu-satuin. Oke. Nah, kalau misalnya di kepalanya nih, yang buat mahal tuh bahan apanya, Ryu? Kan itu detail banget tuh. Itu aku pakai akrilik. Anjir, akrilik ya iyalah. Akrilik. Ya mahal dong kalau. Kalau depannya yang di chest-nya itu. Itu pakai itu apa? kan ada yang glowy, ada yang apa ya? Ada yang kayak bercahaya gitu. Ya ada Jadi, tuh. itu aku akalin gimana caranya aku bisa ngemasukin LED ke dalam. LED di dalamnya. Ya. Anjir. Sedetail itu ternyata teman-teman si Ryu buatnya. Untung anjing nggak dibuat. Kalau misalnya ditambah anjingnya berapa lama Ryu? Kayaknya itu 2 tahun kayaknya. 2 tahun. Soalnya anjingnya itu bisa hidup. yang yang aku ngebikin sedetail itu tuh sebenarnya karena request dari mereka juga. Oke, karena mereka mau detail gitu ya. Ini harus Mereka gitu, harus gitu. Dan aku udah bilang ke mereka Heeh. proses buatannya itu bisa jadi 1 tahun atau 2 tahun katanya. Tapi mereka Nah. bilang udahlah gas aja katanya. Anjir, keren. Niat. Artinya memang udah hobi itu. Kalau range tengah nih Rio, range tengah antara mahal dan yang paling murah tuh berapa tuh? Range tengahnya 5 atau 7 tuh? Kita sesuaiin sampai sekarang ya. Nah, sampai sekarang. Untuk sekarang yang aku kerjain sekarang. Kalau kita ngomongin dulu sih yang dulu bisa 3, 4 juga itu udah range tengah. Kalau yang sekarang aku kerjain itu 5 sampai 7. 5 sampai 7 ya. Sudah lumayan tuh harganya ya. Oke, nah teman-teman, kita udah dengerin pengalaman Rio membuat kostum nih. Mungkin teman-teman, nah ini teman-teman, jadi kalau misalnya kita udah selesai, kita bakalan ada sesi tanya jawab ya. Jadi teman-teman mungkin boleh buat pertanyaan dulu nih. Soalnya kan udah banyak tuh pengalaman-pengalaman disebutin. Coba kalian catat dulu, nanti kalian kirimin di chat ya ketika saya mempersilahkan, atau misalnya kalian mau langsung ngomong langsung berinteraksi dengan Rio, boleh banget. Nah, lanjut Rio. Tadi Rio udah menjelasin tentang range harga. Rio, misalnya Rio, kita kemarin di event, Rio tahu karakter Chainsaw Man nggak? Ya, tahu. Tahu. Rata-rata di sini Rio, untuk Chainsaw Man, mereka minimin budget itu pakai kardus Rio. Ya. Untuk menaikkan kualitasnya Rio, pakai apa Rio? Kalau dari Rio-nya sendiri? Kalau buat aman pakai Eva Foam bisa. Eva Foam bisa? Paling itu ya, di bawah Eva Foam ada nggak? Mungkin triplek atau gimana? Ya, Bisa nggak? Triplek masih worth it kan?
Iya masih. untuk itunya. Untuk Oh, jaga-jaga triplek itu agak rapuh ya. oh iya betul, agak rapuh. Mm-mm. Apalagi kardus. Mm-mm, mm-mm, mm-mm. Tapi kalau di Eva Foam nih, Rio, di Ketapang ini ya, di Ketapang ini kan susah kita nyari bahannya. Di Pontianak itu ada nggak, Rio? Eva Banyak. Foam? Banyak ya? Kalau Singkawang apalagi ya? Di Pontianak, tahu nggak nama daerahnya apa? Orang yang nah, jual Eva Foam. kebetulan di Pontianak aku belum pernah beli di sana, tapi Heeh, aku tahu ada beberapa teman maker juga di sana. iya. Mereka mereka juga nyari, kebanyakan properti mereka itu pakai Evapon. Oke, artinya boleh, Rio. Nanti sharein ya, nanti kita share untuk link-linknya teman-teman. Jadi mungkin kalau ongkir kan kita tetap lebih lebih murah dari Pontianak ya, Rio, daripada Singkawang. Itu udah Iya. pasti. Jadi mungkin teman-teman kita bakalan share juga nomor-nomor teman-temannya, minimal kita tahu link lah. Di Ketapang kan ini susah ternyata cari Evapom. Atau mungkin kita beli langsung di Shopee, tapi ya kalau misalnya orang yang nggak dapet susah juga ya. Kayak gitu. Oke. Terus Rio, tadi kita udah jelasin tentang properti. Arti tadi baru properti ya. Untuk kostum sendiri Rio. Kostum Rio. Untuk bahan nih, anggaplah bahan Ichigo nih, Ichigo. Ichigo kayak apa kayak kimono gitu kan dia. Iya. Bahan paling murah berapa Rio? Untuk satu full set. Paling murah ya. Untuk kita hitung yang paling murah dulu. Bahan apa namanya dengan berapa harganya? Itu yang aku pakai itu udah paling murah itu yang aku pakai. Waktu aku bikin. Bahan apa? Bahan Sekarang apa? aku nggak tahu itu kayak gimana harganya. Cuma yang aku pakai itu aku pakai poplin cotton. Poplin Poplin cotton cotton. itu bahasa Indonya. Katun, pokoknya bahan katun. Katun lah ya. Itu yang apa yang shiny yang gimana tuh bentuk bahannya? Apakah tebel, panas atau licin gimana? Tuh, biar mereka Itu bisa bayang. eh, sama kayak baju seragam sekolah yang putih, banyak kayak gitu. Oke, artinya katun yang normal ya, yang Iya. ya untuk kemeja-kemeja sekolah gitulah ya, itunya. Oke. Itu cuman kebanyakan yang sekarang Mm-mm. aku juga masih pakai yang bahan-bahan kayak gitu, tapi untuk ngebedainnya aku pasti pakai warna yang base. Jadi misalnya untuk Kayak gimana tuh? kita ngerjain kostum apa ya? Anggap aja kita ngerjain suatu kostum Genshin, karakter Genshin Mm-mm. yang bajunya itu warna kuning atau warna oranye, Mm-mm. warna apanya? Ya udah anggap aja hijau deh. Nah, aku Mm-mm. pasti kan ada pola-polanya tuh. Iya, betul. Ada pola-polanya di kostum. Nah, dari pola-pola di kostum itu aku tetap bakalan pakai kain yang base warna hijau. Kain base yang warna hijau, terus untuk kain-kainnya, untuk pola-polanya ya aku bikin sendiri. Oke, jadi itu maksudnya ditempelin atau kita diapain tuh, Rio? Maksudnya tuh. Ada yang ditempel, ada Ah. yang ditempel pakai laserette, ada yang memang kita jahit langsung, Mm-mm. ada yang memang dipola dulu, Mm-mm. ada yang dipola dulu terus ditempel, ada yang digambar terus ditempel lagi terus pakai pola yang tadi kayak gitu. Mm-mm. Jadi masih macam-macam. Oke. Nah, arti istilahnya kita mengutamakan detail ya. Soalnya, nah teman-teman, yang kita tahu orang-orang cosplay menyewa cosplay. Contoh, yang paling jelas itu yang sering saya lihat itu adalah cosplay Spy X Family, Anya. Pasti rata-rata full print. Betul nggak Rio? Kalau yang biasa. Iya. Nah, itu teman-teman. Jadi untuk meningkatkan kualitas dari Rio tadi, kita harus detail-detailnya itu. Kayak misalnya kita jahit lagi, kita pattern-patternnya kita buat manual, pola-polanya kita buat manual. Nah, itu teman-teman. Itulah bedanya antara kualitas dengan orang yang istilahnya, ya udahlah, yang penting ini murah, hemat budget, ya udah gas aja, print aja udah. Gambar-gambar, tak desain print selesai, tinggal dijahit. Itu teman-teman pembedanya teman-teman. Makanya kita adain apa istilahnya kayak talk show kayak gini. Jadi teman-teman tahu nih, kenapa sih barang ini mahal? Kenapa sih ini bisa detail sih? Kok ini bisa sih ada beda-bedanya gitu teman-teman. Nah itu dari Rio nih teman-teman. Mantap Rio, mantap Rio, mantap Rio. Itu untuk detail-detail. Oke Rio. Nah kita ini udah setengah jam kita ngobrol nih Rio. Kita balik ke topik ke pengalaman Rio nih. Nah kita kan udah sharing itu. Nanti untuk teman-teman kalau ada yang tanyakan silakan kalian listkan ya. Nanti kalian bisa ngobrol langsung atau misalnya kalian bisa di chat juga. Nah, teman-teman. Jadi Rio, di Ketapang ini kebanyakan kan
anak-anak sekolah nih Rio, anak-anak SMP, anak-anak SD kebanyakannya. Nah, rata-rata mereka cuma mau datang ke event Rio. Datang cuma untuk difoto aja Rio. Cuma untuk cosplay-nya itu mereka kurang pede Rio. Dari Rio-nya sendiri nih Rio, ada saran nggak atau motivasi nggak? Kita harus ngapain sih gitu biar kita pede gitu untuk ketika ke event. Kita nggak cuma datang buat foto juga, tapi kita mau lomba kayak cosplay lah minimal. Gimana Rio dari Rio-nya? Jadi eh, menurutku ya dari pengalaman sendiri, yang aku terapin itu ada dua modal. Yang pertama pasti modal uang ya buat daftar Pasti. gitu ya. Yang kedua itu modal mental, dan modal mental itu kayak gitu loh, anggapannya kayak gini. Lu tuh harus ngorbanin sesuatu supaya lu bisa maksimal. Dan apa yang lu korbanin kalau buat kayak gitu? Kalau lu memang berbakat di bidang kayak gitu, nggak perlu ada pengorbanan. Ya paling pengorbanan lu cuma dua uang aja. Tapi untuk di situ yang aku korbanin itu adalah jiwaku sendiri. Oke. Jadi aku bisa anggap kayak gini loh. Aku untuk ngelakuin hal-hal kayak gitu, aku tuh jadi gila. Bukan mau sarkas kayak gini lah, tapi aku kadang di rumah itu aku ngobrol sendiri sama diriku sendiri. Terus aku ya kayak orang skizo parah deh. Kayak Skizofrenia ya. Iya, iya. Terus. pokoknya aku kayak ngebayangin di situ tuh ada sesuatu gitu. Aku tonjok gitu. Atau aku jadi karakter mage gitu, pakai tongkat, aku kayak kayak gitu. Jadi anggap aja dunia itu waktu kita perform itu, anggap aja dunia itu kita lagi di scenery-nya gitu, itu kita lagi di anime itu sendiri atau di game itu sendiri. Anggaplah kayak kita di isekai gitu Rio ya maksudnya. Iya, iya. Anggap aja Oke, jadi oke, oke. untuk sebenarnya mau nambah beda atau gimana itu sebenarnya tergantung jam terbang. Pribadinya ya. Niatnya Ya, juga ya. Heeh. kalau memang nggak terbiasa dengan hal kayak gitu, aku aja sebenarnya dulu nggak apa ya, orangnya nggak terlalu suka sosial. Aku dulu SMP ya pertama kali aku cosplay, aku tuh nggak pernah nyentuh rumput di depan rumahku. Aku di rumah Rumput ya. Rumput ya. keluar rumah nggak pernah. Iya. Nah, dari situ aku kayak waduh, kenapa gitu. Jadi aku mau coba ngubah cara aku gerak di dunia ini lah, di dunia yang nggak seberapa ini lah. Nah ya aku coba, ujung-ujungnya aku bertransisi dari orang yang introvert jadi extrovert gitu. Mm-mm. Jadi itu sebenarnya kalau kamu bilang introvert tapi mau apa ya, mau berubah itu bisa aja. Berubah. Bahkan transisiku nggak lama kok, transisiku 1 tahun doang. 1 tahun Rio ya. Mantap, 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 mantap. Kalau boleh tahu nih Rio pernah tes MBTI nggak Rio? Pernah, Apa Rio? tapi aku lupa. Bentar aku cek apa aja ya. Apa tuh? Coba cek. Apakah INTJ? Kayaknya INTJ? kayaknya sih. Bentar. Kayaknya INTJ. Aku cek dulu apa sih. Coba cek dulu. Kalau INTJ itu arsitek. Itunya. Arsitek maksudnya apa bang? Itu apa gambarnya? Gambarnya arsitek. Kalau di 16 personality. Waktu itu gambarnya apa ya? Coba cek. Ayo, semangat Rio. Apa? Apakah dia masih introvert? Ataukah dia sudah ekstrovert sekarang ketika dia tes MBTI? Aku ISFP. ISFP. Oke. IS. Kalau S itu dia lebih ke imajinasi ya. ISFP. ISFP. Kepribadian. Oke, ISFP. Nah, Rio, dari itu kan dari awalnya kan artinya memang sifat Rio ini kan orangnya introvert nih. Betul nggak Rio? Sebenarnya hal-hal tersebut itu kita biasa karena terbiasa. Bener. Bisa Semuanya ngelakuin karena terbiasa. Betul nggak? ya bener. Oke. Nah, ISFP teman-teman. Jadi ISFP itu adalah petualang. Lebih nyebutnya itu ISFP. Nah, itu ada ditampilin juga tuh di situ. Nah, adventure ini bahasa Inggris. Mantap operator. Banyak yang nggak bisa bahasa Inggris. ISFP adalah seniman sejati meskipun tidak harus dalam pengertian konvensional.
Untuk tipe kepribadian ini, hidup itu sendiri adalah kanvas untuk ekspresi diri. Jadi nggak heran kalau misalnya dia itu masalah desain mantap kali. Explore bro, sampai ke luar negeri dia, ke Singapura, ke Filipina, benar-benar berpetualang dia. Mantap Rio. Keren, keren, Hutan keren, 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 keren. Sampai ke hutan. Oke. Mantap, 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 mantap. kebetulan Ini saat itu jiwa-jiwa. Iya, 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 iya. Mantap, 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 mantap. Nah, ini Rio nih. Pernah nggak Rio ikut event menang Rio? Pernah nggak? pernah 2 kali. Juara berapa Rio? Juara juara 2 yang pertama kali, terus yang Di mana tuh? Singkawang, Singkawang semua. enggak Di mana? enggak ada yang di Singapura. Di mana? Enggak pernah ikut. Itu yang pertama Ah. kali di Singapura. Juara 2. Di mana? Di Singapura. Juara 2 di Singapura Rio. Anjir. Kita harus tepuk tangan untuk Rio di Singapura, di negara orang. Dia menang. Cosplay apa Rio? Ichigo. Cosplay apa? Ichigo. Iya. Apa tuh? Performance karakter artinya. Ya, Coswalk ya. Coswalk. Mantap. Yang satunya di mana? Itu tuh kenapa aku bisa apa ya? Aku tuh imajinasiin Mm-mm. Ichigo itu kan punya skill Getsuga Tensho ya kan. Oke, Kalau Getsuga Tensho. Oke, Ya, paham. ya, kalau dia Bankai itu kan hitam ya kan. Betul. Kantong plastik kresek di depan konvensi, aku cari, aku tempelin tuh di pedangku. Waduh, keren tuh, keren, 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 kreatif banget. Terus. Jadi Getsuga Tensho, tak langsung plastiknya gitu ya. Ya, terus abis turun dari panggung, suaraku habis. Saking teriaknya Getsuga Tensho ya. Keren. Terus yang satunya apa? Satunya apa? Satunya di Medan. Di mana tuh? Di Medan. Medan artinya lomba tahun berapa? Masih ingat nggak kalau yang di Medan? 2000 berapa ya? Pokoknya aku kelas 2. Kelas 8 apa? Kelas 8. Arti tahun 2019 harusnya. 2019, 2018 gimana? Kayaknya rentannya segitu dong. Kapan tuh? 2000 kayaknya 2016 2017 gitu. 16. Oke, 16 17. Juara berapa Rio? Juara 1. Mantap. Ya iyalah, ada Singapura. Masa juara di bawah? Enggak lucu juga. Cosplay apa? Cosplay apa Rio itu? Bleach juga di di Hueco Mundo Arc yang anak kecil baju hijau. Oh, yang baju hijau. Iya. Tahu. Pokoknya, operator cari. Coba operator. Neliel Arankar version. Delia Arangkar version. Bentar, operator kita lagi kerja mencari. Mantap, operator kita bisa langsung cari. Mana. Kok gak ada sih? Gimana tuh? Sekali lagi dipegang tembok ya, karena bakal mungkin berguncang literally. Bentar. Mana? Ulangi. Coba ketikin, Ryu, coba ketikin di chat. Namanya. Coba ketikin. Coba ketik di chat. Biar dia nyalin di chatnya. Soalnya tipe kayaknya dia. Malah muncul anak sekolah jadi. Tahu banget siapa operatornya. Ya, itu si Irsyad. Ada nggak? Nah, NEL aja. NEL Arangkar form. NEL. Enak banget. NEL Blitz Arangkar. Itu dia. Oh, ya betul. Hah? What the hell? Tampilin. Operator tampilin. Tampilin operator. Ini shock gue liatnya. Tampilin operator. Kampret. Ini shock sih. Ini menarik nih. Yang gede. Kamu tampilin yang gede. Dia tidak mungkin jadi anak kecil. Tidak percaya saya. Yang anak kecil atau yang itu? Atau yang versi gedenya? Yang gede. Bukan yang gede. ini, Pak. Yang gede. Ada full foto, ada full body. Itu tuh, pojok kanan. Nah. Bukan yang baju hijau, tapi dia yang pas dia pakai baju putih. Oh, yang putih. Tapi yang ini kan? Ya, tapi karakternya yang itu. Cuman yang waktu dia pakai baju putih, full putih. Baju putih. Coba cek, ada nggak?
Oh yang ini. Oh itu tuh. Oke, Anda cross dresser pada saat di Indonesia. Rio, Rio, Iya, iya bang, apa bang? kamu pakai silikon atau tidak? Pakai bang, saya pakai yang F bang. Ukuran FK. Bang, berat bang, berat. Berat bang, mantap. Itu Saya waktu lihat aku, di aku masih bisa suara cewek. kayak Sekarang- gimana, Cuk? Sekarang nggak bisa lagi. Soalnya masih SMP kan? Ya, Itu kan. ya, soalnya aku puber waktu umurku 20. Enggak. Nggak gitu dong. Mantap. Ini budgetnya berapa, Rio? Ini budgetnya berapa? Rental, ini aku rental. Oh, rental. Silikonnya? Silikonnya beli. Anjir, beli. Silikon beli. Silikon itu mahal loh. Silikon emang nggak bisa rental ya? Enggak, soalnya dia aja yang rental ini aja kaget waktu aku ke tempatnya itu, loh kok cowok gitu loh. Masih ada apa? Foto. Oh, foto nggak ada. Foto udah hilang ya? Foto kamu udah hilang ya? Yang di Medan? Masih ada nggak? Enggak ada, sayang. Ah, iya, banyak yang hilang. Harddisk aku tuh meleduk. Jadi Iya. mulai sekarang itu aku kalau setiap kali cosplay bakalan aku post. Dulu itu Iya. aku bakalan aku post semenjak aku pulang ke sini gitu. Tapi pas Kecuali aku pulang, meleduk. kecuali yang Yor ya. Yang Yor kamu masih ada ya. Yang Yor pakai silikon yang mana? Ukuran apa? Itu yang C doang. Cross dresser. Itu yang C doang. Mantap. Nggak heran sih juara 1. Cross dress. Jadi teman-teman, sebenarnya teman-teman, cross dresser itu nggak masalah. Cuma totalitas teman-teman. Ya harus niat ya. Harus Kalau- totalitas. kalau nggak Minimal. niat, tutup. Iya. Minimal kata orang itu. Ketika ngelihat nggak sadar tuh anak tuh cowok. Cuma kalau misalnya kita lihat nih realnya, kalian nggak bakalan expect nih anak tuh si Rio ini cross dresser dari mukanya itu, weh keren, I am atomic gitu kan, nggak tahu arah katanya wampil, mantap. Sorry Rio, kami agak membuli ya. Lebih jatuh ya, tapi nggak apa-apa. Itu kamu juara satu, mantap. Oh iya, kalau di Singapura kemarin berapa anjir juara itunya? Aku dapat 3,5. 3,5. Oh, oke. SGD. Gede, mantap. Ini silakan tampilin operator. Irsyad, ini saya suruh tampilin dia dulu. Dia ada ngirim. Aduh, HP gua. Ini kita terusin ke Irsyad. Irsyad, kamu tampilin biar mereka show. Biar mereka show. Operator sudah mengkau pemirsa. Operator sudah mengkau. Silakan ditampilkan operator. Inilah Rio. Dia cosplay menjadi Yor Forja pemirsa. Dan danannya pemirsa ada opai pemirsa. Gila Rio. Ini bukan lu sih Rio. Rio, gue nggak percaya ini lu Rio. Keren sumpah. Jadi teman-teman, untuk kalian cross dresser yang nonton ini, seperti ini cross dresser yang baik pemirsa. Ini baru nama cross dresser. Rio. Ya. Kamu cosplay ini dandannya berapa lama? Kurang lebih 1 jam. 1 jam. Itu udah full sama setting apa? Styling wig tuh artinya. Ini kostum aku rental. Rental. Enggak, wignya itu perlu di style lagi atau langsung Itu pakai langsung jadi. udah di styling sama mereka. Oke. Sayang yang F-Cup nggak ada ya. Sebenarnya penasaran si operator ini dari tadi tanyain yang F-Cup. Biar lebih jelas katanya. Takutnya. Anjir. Mantap Rio. Kamu totalitas banget.
sumpah, you are totalities. Jadi teman-teman, ini kalau yang nggak nonton sebenarnya rugi, apalagi rental. Anda harusnya menonton ini, apalagi cosplayer yang istilahnya mau, saya ingin menjadi cosplayer yang digaji, Bang, yang dipakai sponsor, Bang. Nah, kalau misalnya kalian bisa seperti ini, pasti teman-teman. Nah, seperti itu. Nah, sangat panjang sekali. Kita sampai shock dibuat Ryu. Makin ending, makin shock ternyata. Cerita-cerita Ryu ini, pengalamannya, dia benar-benar berpetualang. Tidak cuma berpetualang di luar negeri, tapi juga berpetualang gender dia. Mantap sekali. Dia sampai tahu ternyata capek pakai silikon, pegal bahu dia Ryu ya. Pasti pegal Ryu ya. Mantap. Tepuk tangan, tepuk tangan. Oke, nah kita udah hampir di penghujung acara. Jadi kita teman-teman, kita ini sudah kolaborasi sama Hora Community teman-teman. Ini adalah foundernya dan sebagai ketuanya juga. Ini sudah termasuk kolaborasi pertama kali kita sama komunitas cosplayer. Tidak cuma cosplayer, tapi kita menaungi tentang event Jepangan. Ryu, silahkan ceritakan Ryu, gimana di Singkawang? Hora Community gimana sih kamu bisa ngebentuknya Ryu? Ceritain Ryu. Kita saling kolaborasi. Boleh. Silakan. Jadi, awal mulanya kenapa aku putusin buat ngediriin Hora, itu tuh dari sebenarnya ini apa ya, tiba-tiba aja ya, aku nggak ada. Sebenarnya aku Tahun berapa lah? Tahun berapa lah Ryu? Tahun berapa? Hora baru banget. Baru banget. Aku kan mulai aktif di Singkawang. Aku tuh sebenarnya event pertama di Singkawang aku udah mulai mantau. Tapi aku enggak. Aku cuma ngelihat dari jauh doang. Kayak om-om stalker ugly bastard. Om, kamu sebut om saya apa? Dato. Lanjut Ryu, gimana? Terus. Terus aku mulai mantau, terus akhir tahun 2023 aku mulai aman bisa cosplay di Singkawang. Karena aku masih terikat sebenarnya sama SGPH, aku masih terikat. Jadi, setelah itu kenapa aku mutusin buat ngebentuk Hora sama Shoko? Itu tujuan awal kami itu untuk gini loh, anak-anak di Singkawang ini pada haus cosplay, pada haus Oke. Kalau boleh tahu nih Ryu, agak potong dulu. Event cosplay di Singkawang itu berapa bulan sekali atau berapa minggu sekali mereka? Sebenarnya agak vary ya, agak beda ya, gimana kalau mereka? Bermacam. Event itu kadang sebulan sekali, kadang 2 bulan sekali, kadang 3 bulan sekali, kadang setengah tahun nggak ada event. Setahun begitu. Tergantung penggeraknya artinya ya. Tergantung penggerak. Oke, lanjut. Dan jadi anak-anak di Singkawang ini mereka udah haus banget sama event, walaupun itu mau kecil apa gede atau itu cuma ngumpul-ngumpul doang. Jadi di Singkawang itu kan ada 2 ya komunitas, ada Hora sama ada komunitas yang utama itu komunitas cosplay Singkawang. Nah jadi komunitas cosplay Singkawang yang gede itu kan nggak mungkin bisa bikin event mereka terus kan, nggak bisa bikin pokoknya event mereka terus. Dan di situ aku mutusin kayak kenapa nggak aku bikin komunitas yang buat have fun dan ngadain event yang nggak seregular kayak mereka, tapi mungkin sebulan sekali atau 2 bulan sekali. Tujuan awal kami buat have fun doang, dan setelah kita ngobrol, setelah kita ketemu ketemu di berempat ya, kita di Singkawang, di cewek Singkawang. Saya Ilham, terus Ryu sama si So. Kopon. Kita berempat, kita ngobrol, abis ngobrol di situ aku udah mulai kayaknya aku bisa lebih extend, aku lebih bisa ngeluasin Hora, enggak cuma di situ-situ doang. Iya. Dari situ aku udah mulai berpikir ke arah situ, jadi sekarang aku lagi nge-extend Hora. Mantap. Arti kemarin itu kita bertubrukan ya Ryu ya. Tanggal berapa kemarin? Kita tanggal berapa? 28 ya? 28 ya? 28 April. Nah, jadi makanya IG kita banyak kolaborasi teman-teman. Iya. Karena kita saling menguntungkan, makanya kita bakalan saling sharing. Istilahnya jadi teman-teman usahainlah kita jangan takut untuk kolaborasi dengan orang-orang yang di luar. Istilahnya kita punya kayak ya misalnya kayak gini,
kita punya kelebihan di mungkin IG kita udah banyak followersnya. Kita punya ada kayak tim kreatif yang kayak ada operator di samping saya yang jobnya itu simple tapi nggak semua orang punya fasilitas lengkap ini. Terima kasih operator. Oke. Kasih Bang. Nah, jadi kita bisa istilahnya kita saling timbal balik. Misalnya offline kan bisa dilihat nih, offline mereka atau misalnya di kehidupan di real Singkawang itu kebanyakan tempat rentalan orang-orang yang ada di Ketapang. Karena banyak pilihan kostumnya dan lain-lain. Makanya kita ada istilahnya kolaborasi, saling istilahnya kita misalnya adain kayak gini, kayak ada talk show, kita berbagi pengalaman. Dan kalau misalnya ke depannya kita bisa istilahnya punya sponsor dan lain-lain, kita mungkin bisa istilahnya ada event tour atau kita saling gilir ganti gitu kan, Yuk omongan kita kemarin kan, kayak kita saling ya have fun lah gitu. Ya, Jadi kita kalau di pendidikan ada yang namanya itu ya pertukaran pelajar ya, kita Iya. pertukaran player ya. Iya betul. Kita pertukaran cosplayer atau kita luaskan lah. Kita nggak cuma fokus ke apa, pokoknya hobi kita. Misalnya saya pertama kali jadi cosplay nih, jadi Eren Yeager. Nah, tapi kan saya pun punya hobi-hobi kayak misalnya jadi seiyu nih. Kenapa nggak saya lomba seiyu aja? Tiba-tiba Atomic kayak gitu atau tiba-tiba ada kita kayak Kaizoku nih, Orewa Naru. Nah kayak gitu, yang memang kayak ada ya Jepangan lah istilahnya. Jadi hobi kita nggak cuma limit ke cosplay aja gitu, tapi hobi yang istilahnya orang lain juga bisa dengar. Kayak oh ternyata ada loh di Indonesia kayak gini. Orang-orang yang istilahnya baru kenal kayak oh seru juga ya, yang kayak gini. Nah itu yang kita kejar, kita luasin. Kita jangan istilahnya menutup diri kita untuk orang-orang yang mau kolaborasi dengan kita, apalagi orang-orang yang istilahnya kayak Ryu yang benar-benar mau berbagi pengalaman yang nggak semua orang loh, susah loh nemuin nih anak ini, random aja nemunya di Singkawang. Tiba-tiba si Ilham, saya cerita dikit, sharing dikit, kita ketemu lah sama komunitas yang ada di sini. Saya search IG, balas langsung WA masuk ke grupnya ini, itu tiba-tiba ketemu random aja, nggak tahu dapatnya malah kayak Ryu si crossdresser F Cup. Oke teman-teman, kita sudah masuk ke bahas untuk tanya jawab. Teman-teman kalau ada yang mau tanya silakan, untuk Ryu-nya boleh di chat. Nah operator kita ada mau nanya, dia langsung ngetik Ryu, habis kamu dia dari tadi shock. Silakan. Silakan diketik operator, kami sambil membacanya juga. Apa sih yang perlu diperhatikan pas lagi crossdress biar mirip banget? Oke, boleh Rio. Yang pertama ya pastinya kita study karakter dulu ya. Study karakter dulu. Jadi untuk ya kayak gini dah, anggap aja kayak gini. Untuk yang paling simpelnya dari pose kita harus pelajarin dulu pose-posenya kayak gimana. Terus dari bentukan wajah itu yang terpenting sebagai crossdresser. Karena yang tadi kayak yang di York tadi itu aku pakai face tape. Jadi aku buat yang untuk ini ya, untuk yang lemak itu ya. Di sini ya, biar ketarik gitu ya. Itu di mana? Biasanya beli di mana sih? Kalau yang face itu? Aku kemarin nggak tahu aja ya, mamaku punya. Anjir. Mantap. Kenapa yang di Shopee harus ada? Face apa namanya? Face tape. Masking tape dong. Face tape. Kalau dicari face tape pasti nemu. Iya. Kayak dari makeupnya itu perlu diperhatiin. Dan kalau nggak bisa makeup sendiri nggak disaranin ya, tapi kalau mau belajar ya silahkan. Kalau dari segi gimana kita gerak-gerik cewek itu juga harus diperhatiin. Nah, suara kamu rubah nggak pada saat pakai yang itu, yang kostum yang crossdresser? Tergantung. Oke. Aku belakangan ini nyari karakter yang aman, yang nggak banyak ngomong. Oke. Coba arah-arah. Gak bisa lagi, sakit ini lagi. Tolong. Kok gue mancing ya?
Oh iya, curiga operatornya mau cross dress. Bisa jadi tuh, bisa jadi. Kenapa Bisa aku jadi. kenapa aku bisa apa ya ngikutin gerak-gerik istilahnya gerak-gerik cewek atau yang Mm. apa ya mulai ke lembut-lembutnya mereka? Karena temanku di sini banyak boti. Bro. Kamu nggak boti kan? Enggak, enggak, enggak. Aman, Kelihatan, aman, kelihatan. You aman. you are a gentleman, such a gentleman. Oke, 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 oke. Tapi kalau dibayar tetap gas ya? Enggak. Ya, 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 ya. Keceplosan. Minimal rumah 2 tingkat. Anjir. Minimal rumah 2 tingkat. Dengar tuh Irsyad. Minimal 2 tingkat. Oke, ada lagi. Ada lagi. Gimana Rio? Ada kelanjutan? Dari postur tubuh juga harus. Bentar ya Rio. Bentar ya Ayu. Selesai ini dulu. Lanjut, lanjut, lanjut. Postur tubuh. Oke. Pastinya harus diperbaikin ya, enggak usah slouching. Oke, harus. Tapi kalau memang bentuk tubuhnya yang aneh-aneh ya mau diapain lagi nggak bisa. Iya, iya, iya. Dan juga kayak gini deh, aku bukan mau apa ya, bukan mau shaming muka orang, bukan. Tapi nggak dianjurkan kalau misalnya kamu merasa muka kamu nggak cocok buat crossdress, jangan. Oh, oke. Malah jadi aneh ya. Paham, paham. Bisa kita bayangin nih ya, kan istilahnya orang cosplay mukanya apa si Usop mau cosplay Nami. Aduh, susah itu. Susah itu, susah. Oke. Oke, terima kasih pertanyaannya operator. Lanjut Ayu. Ayu, silakan Ayu. Silakan open mic. Kalau open mic boleh juga Ayu. Kamu open mic. Halo Kak Ayu. Halo Ayu. Halo Ayu. Suaranya, aduh. Aku juga suka buat kostum, cuman bukan kostum Jepangan, aku lebih ke western kostum, kayak dress gitu. Aku punya 2 buat Karyo. Yang pertama itu Karyo punya target waktu nggak sih buat nyelesain kostum, kayak aku punya target untuk kostum ini tuh 2 bulan gitu misalnya. Nah yang kedua, gimana sih cara Karyo memanage waktu antara buat kostum sama aktivitas lain? Udah gitu aja. Oke, silakan Rio. Aku bisa dibilang apa ya, kalau kemampuanku itu banyak, skillku itu banyak, tapi aku punya satu kelemahan, itu manajemen waktu. Itu yang lemah banget. Aku target, kalau Kak Ayu nanya target tadi, ya pastinya ada target. Kayak aku setiap kali bikin kostum, setiap kali komisi orang, aku selalu bilang kayak, oh ini kostum harus selesai segini. Misalnya klien minta 1 tahun, aku bakal selesaiin 9 bulan atau 10 bulan. Tapi itu kadang klien minta 1 tahun, aku selesainya anggap aja deh 1 tahun 1 bulan, 1 tahun 2 bulan, anggap aja kayak gitu. Itu karena gini loh, sebagai anggap aja desainer atau kita bikin apapun gitu. Kalau kita bikin apapun, kalau mood kita jelek, nggak bagus. Oh iya, betul. Jadi lebih ke diri sendiri gitu Rio ya. Aku nunggu moodku bagus, pasti bakal aku lanjutin pengerjaannya. Kalau untuk tadi Kak Ayu nanya manajemen waktunya sama kegiatan yang lain, itu variasi sih Kak. Lebih ke apa ya? Misalnya aku nggak ada kerjaan pagi-pagi, aku kerjain pagi. Kalau misalnya aku ada kerjaan pagi, nggak ada kerjaan malam, aku kerjain malam. Oke, artinya sesimpel itu sebenarnya. Artinya tinggal tergantung kepribadian. Kayak misalnya contoh kayak gini. Saya biasanya ngedit itu kalau nggak tengah malam atau bangun tidur. Karena saya ada kerjaan paginya kayak gitu. Jadi ya tergantung manajemen waktu gitu Rio ya. Artinya contohnya. Oke, Ayu ada lagi ini ditanyakan Ayu. Oke, cukup. Thank you. Oke. Terima kasih Kak. Ada lagi teman-teman yang ingin ditanyakan, kita sudah di penghujung waktu. Kalau misalnya ada silakan di chat juga boleh. Ada Lia Ucia sama si Berry. Kayaknya Bella nih. Berry Bella ya? Bukan. Oh bukan, gue kira Bella. Ada yang ingin ditanyakan teman-teman? Silakan. Tadi ada yang mau aku bahas juga, yang tadi ketinggalan. Nah, Iya. Yang ngebedain tadi kan aku baru ngejelasin yang di Singapura ya. Aku belum jelasin yang di Filipina. Ya, nah ke Filipina gimana tuh? Gimana Rio? Sebenarnya kurang lebihnya sama. Yang ngebedain itu kayak gini. Kalau di sana eventnya besar ya. Kalau di Singapura itu gede banget mas. Budgetnya juga luar biasa. Kalau di Filipina budgetnya bisa dianggap 50% dari yang di Singapura. Cuman yang ngebedain itu mereka lebih banyak
kegiatannya, aktivitasnya mereka lebih banyak. Jadi mereka Asik. nggak Bisa seharian atau gimana? Bisa seharian atau gimana? ya, bahkan event mereka itu seminggu, paling paling cepet 3 hari. Oh, anjir, lama banget. Jadi eventnya itu kayak lombanya itu nggak cuma Cosmo, mereka ada kayak yang tadi apa lomba Seiyu, Seiyu, Ya. Mereka ada lomba nyanyi juga, nyanyinya dipisah 2 kategori, ada yang nyanyi lagu J-pop, ada yang bebas kayak gitu. Oke. Terus juga mereka ada lomba gambar, mereka pokoknya yang berhubungan dengan Jepangan kayak gitu. Kalau di Filipina lebih banyak, lebih variasi. Mantap, 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 mantap. Itu benar-benar not banget sih. Soalnya kan kita kan kalau misalnya di Indo ya itu aja ya. Ya. Nah, itu variasinya udah banyak banget tuh. Bisa 3 hari ya, nggak heran sampai 3 hari ya minimalnya. Karena detailnya istilahnya kalau misalnya nyanyi dipecah lagi kan, misalnya mau dance pun dipecah lagi, ada yang idol, ada yang apa, ada yang ya kalau misalnya Indonesia ada yang mau nari adat Melayu tapi pakai kostum, atau misalnya ada itu, mantap sih, mantap, 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 mantap. Keren, 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 keren. Ada lagi Rio yang ingin ditambahkan dari Rio ya? Tugas Oke. yang keras belum tentu boti. Ya bener bang. Yang keras belum tentu boti. Bener. Tapi kebanyakan iya. Kebanyakan iya. Apalagi Artinya Rio ini kasus langka yang harus Apalagi yang dicontoh di luar. para boti. Apa? gini, apalagi yang di luar banyak banget. Karena mereka legal ya, lebih legal ya. Jadi lebih ke itu tuh bukan hal tabu bagi mereka. Iya, betul. Kalau di sini kan ada istilahnya ada mayoritas, minoritas gitu ya. Dan juga tadi apa ya? Oh, aku gini loh di sini sama apa ya teman-teman cosplayer sama lain-lain anak-anak komunitas yang ada di sini. Aku tuh mau ngehibur mereka gitu. Jadi aku bersifat jomo. Tapi dikira jomo Oh, beneran. Oke, padahal kita cuma istilahnya acting gitu ya. Cuma pas perform aja sebenarnya. Oke, mantap, 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 mantap. Oke, kayaknya kita sudah selesai dan teman-teman udah nggak ada nanya lagi. Teman-teman, terima kasih banyak yang udah hadir menyempatkan waktunya meskipun nggak banyak, tapi ilmunya ini yang paling penting ini. Karena kita bakalan share, semoga nggak ada kendala ya operatornya. Kalau operatornya bagus, kita bakalan upload ke YouTube ya, baik community di situ. Jadi teman-teman kalian bisa menonton juga. Silakan kalian watch lagi. Kalau misalnya kalian belum sempat nonton, ini kita punya tamu spesial dari Hora Community. Rio, silakan. Ada closing statement Rio. Oh, bukan statement sih. Ini ada yang ngechat WA ke aku, dia bilang coba ceritain yang di Medan katanya. Ada yang boleh ceritain. Boleh. Kita masih ada waktu. Yang di Medan itu kenapa ada lucu katanya. Jadi itu tuh kejadiannya itu gini. Aku kan cross dress waktu itu. Iya. Nah, jadi di depan itu, di luar building, di luar gedung itu ada Pai Family Anya. Ada banyak Anya ngumpul gitu, ada sekitaran belasan Anya Forjo. Anjir. Terus. Ngumpul di situ. Aku kesana, pergi aku kesana. Aku niatnya buat mau ngagetin mereka tuh. Aku kan cross dress. Ngagetin mereka. Setelah aku mau ngagetin mereka, aku makin dekat buat teman-teman yang nggak ngerti cara mata kerja itu ya, kalau agak jauh itu kecil ya kelihatannya ya. Iya, betul. Itu jadi gede ya kayak gitu ya. Kalau aku makin dekat, yang tadi Anyanya kok imut-imut kecil-kecil kok jadinya agak gede-gede gini ya. Aku mendekat lagi, niatku buat ngagetin sebagai cross dresser. Aku mau kayak mau gini, halo, tiba-tiba suara berat gitu kan. Tiba bass gitu, ngebass suaranya. Ya, terus. Aku mana? Malah aku yang terkaget kan. Kenapa? Mau tahu nggak kenapa aku kaget? Kenapa? Yang cosplay Anyanya yang belasan orang itu bapak-bapak. Anjir. Wadaw. Itu bukan cross dresser. Itu bukan cross dresser. Setelah aku cari tahu itu ternyata mereka itu di sana ada apa ya? Ada satu grup mereka. Ada satu grup mereka itu di sana yang apa ya? Kayak memang bapak-bapak ini tuh suka aneh-aneh gitu.
suka apa ya, bikin pencairan suasana gitu deh. Tapi yang A-nya itu sebenarnya cuman aku mau nambahin aja deh supaya lucu gitu. Yang A-nya itu nggak ada. Soalnya masa aku SMP udah ada Spike Online belum? Belum kan? Belum ada sih. Keren sih, masuk sih. Sebenarnya mereka dari dulu itu memang udah ada yang kayak gitu, kayak bapak-bapak yang suka. Artinya lebih ke yang penting bapak-bapak kostum cewek gitu ya. Iya, ya, kayak gitu. Ya. Mantap. Itu lucu sih. Meskipun agak shock sih endingnya, ternyata kamu bohong dan kami lupa tahunnya itu berapa. Kena. Mantap. Jokesnya kena tuh. Kompor gas buat Rio. Oke. Jokes Ada itu lagi? bapak-bapak kan, bener kan, jokes bapak. Ya betul. Jokes bapak. Tapi masuk. Waduh, disponsorin tuh. HS68. Tapi semoga dia masuk. Nggak tahu itu era. Ada lagi nggak? Ditanyain. Closing statement nih dari Rio nih. Nah, kedepannya kita mau ngapain nih kita? Closing statement. Aku mau kasih tahu hubungan kita itu sebenarnya kayak gimana. Enggak. Jangan dibuka. Gimana Rio? Ya baik, sama Hora kita bakalan perusahaan klub ya. Iya. Terus kita bakalan sering sharing-sharing, kita bakalan berbagi ide, berbagi informasi. Yang pastinya bukan informasi tentang drama ya. Yaps. Tapi kalau ada gosip-gosip boleh lah. Boleh kita gibah. Ya, kita gibahin ya, siapa tahu ada yang itu boti tapi kayak lumayan. Nah, itu enggak. Nanti gue PC. Shock lu. lanjut. Nah, waktu kedepannya mungkin kita bakalan ngadain yang kayak gini lagi, cuman ya yang pastinya nggak cuma aku sendiri, pastinya kita bikin ada yang lain lagi, dan juga tentang topik-topik yang lain lagi. Misalnya, Betul sekali. Untuk ya Bay dan Hora, kemungkinan pertukaran cosplayer dia bakal berjalan, tapi mungkin di waktu yang akan mendatang. Iya. Karena kita siapin plannya. Ya di sana. Anak di sini sama kayak di sana. SMP, SD juga. Aku kaget ya, waktu awal-awal cosplay ada yang segini ku cewek itu kelas 6 SD, bro. Aku kaget, bro. Kaget aja. Bro. Iya, itu SD ya. SD itu udah kaget bener sih. Kalau gua itu kalau di sini itu ya segini gua, bro. Cewek ya, cewek. Segini gua. Kalau orang nanyanya, kuliah di mana? SMP kelas 8, bro. SMP kelas 8, bro. Gue di mana? Ngeliatinnya itu minimal apa ya? Minimal SMP lah gitu ya. Kelas 9 ya, tingginya segitu. Kayak kenal. Iya, betul. Artinya 165 kan. Kalau segini gue artinya 165. Pasti 165. Kalau segini gue itu. Artinya 175. Iya, lu kan 173, 17. Kok 17 ke atas lah ya, dia. Heeh. Segini, bro. Segini tuh dia. Aku 167 kaget. harusnya. Hampir aku mau nembak orang itu. Untung aja tahu loh. Umurnya ya, kalau nggak pedofil lo. Makanya. Itu si Derry kayaknya tahu orangnya siapa itu. Mantap. Oke, teman-teman, thank you. Diam aja, Berry. Emang udah tahu usaha. TTA, Berry, TTA. Kumaha ada Bang eta teh mah, aduh, akang teh mah he. Yang tahu aja. Oke, thank you Rio. Terima kasih teman-teman yang udah ada di sini. Kami sangat terima kasih karena ini kolaborasi pertama kita. Karena kita ketemu meskipun kita tidak secara langsung, tapi karena kita sudah di zaman COVID, jadi nggak heran kalau yang kayak gini nih, teman-teman. Jadi nggak ada namanya batasan jarak. Tinggal tergantung gimana niat kita. Meskipun saya yang ngurus event ini cuma berdua, saya sama operator, nggak masalah. Kita punya semangat. Minimal orang lain ketika bertanya, emang kalian cuma ngapain aja? Cuma cosplay aja? Kan enggak. Kami ada pelatihan kayak gini nih. Istilahnya untuk internal, untuk kolaborasi. Ya inilah hal-hal yang istilahnya orang lain mungkin nggak semua orang bisa. Padahal ini ide simpel aja gitu. Kayak istilahnya ya orang-orang spontan yang kayak saya sama Ryu itu kayak, kita buat ini loh, gas. Ya. Tentuin tanggalnya, gas. Ini bisa kak, gas. Kemarin aja kita pas lu bilang mau bikin ini kan aku kayak waduh tiba-tiba banget nih gitu kan. Iya kan?
Tiba-tiba bisa aja kan, nggak tahu lancar aja kita ngobrol kan. Ngalur ngidul ngomong-ngomong nggak tahu ini udah sejam 15 menit kita ngomongnya. Artinya kita cocok nih bro. Kita match ini. Kita match ini. Ini kan hal-hal yang nggak perlu ribet kan, hal-hal obrolan kayak gini kan. Mantap, mantap, mantap. Oke, thank you semuanya yang sudah hadir. Arigato gozaimasu. Mite kurete. Arigato ne. Jane.